Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, diseret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Anak keparat, laknat. Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu, karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kamiswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swastilangit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa.
Dalam seri yang ke-141 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Eli Ermawati sebagai Kandedes, Ajeng Atmakusuma sebagai Ratri Hening, Ashari sebagai Paksi Jalak Kuning, Abe Burhan sebagai Empu Purwa, dan pengantar cerita, Asdi Suhastra. Seperti ada satu getaran yang kurasakan. Ratri, ayo duduk sini. Kenalkan, ini Kakang Kameswara. Oh, Kakang Kameswara. Ratri Hening tersentak kaget begitu melihat laki-laki yang berdiri di hadapannya. Mendadak ingatannya yang semula sirna kembali muncul seperti sedia kala. Namun begitu dia belum berani menduga, benarkah laki-laki itu Kameswara? Sementara Kameswara sendiri tertegun sesaat lamanya melihat wanita yang berada di hadapannya itu. Benarkah kau ini Rahastri Kandi? Kakang Kameswara. Kakang Kameswara. Rahastri Kandi. Apa yang telah terjadi terhadap dirimu, Rahastri Kandi? Aku tidak tahu, Kakang. Sejak aku belum bertemu dengan orang yang aku kenal, aku lupa dengan segala-galanya. Lupa dengan diriku sendiri. Dan juga lupa dari mana aku berasal. Untunglah aku bertemu Kakang Kameswara. Kalau tidak, mungkin keadaanku akan semakin parah. Paman, Ratri Hening ternyata saudaraku. Dia sebenarnya bernama Rahastri Kandi. Rahastri Kandi. Untung dia bertemu dengan kau. Artinya saudara yang dikenalnya. Paman sendiri semula merasa kesulitan untuk membantu memulihkan ingatan Rahastri Kandi. Ya, ini berarti sudah menjadi kehendak yang maha agung. Kalian harus bersyukur karena pertemuan ini ternyata telah membuahkan sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Iya, Paman. Saya pun merasa bersyukur karena telah bertemu dengan Rahastri Kandi. Ya, kasihan sekali nasib saudaramu ini, Kameswara. Dia telah terombang-ambing dalam sebuah ketidakpastian yang tidak jelas. Untunglah semua itu telah berakhir. Akhirnya ia dapat berpikir kembali dengan tenang. Sekarang ingatan saya telah pulih kembali, Bapak. Saya sudah mengetahui siapa diri saya. Dan juga dari mana saya berasal. Ya, Bapak senang kau sudah kembali pada keadaanmu semula. Peristiwa apa sebenarnya yang menyebabkan kau? Ibu menjodohkan aku dengan seseorang. Sementara aku sendiri tidak tahu siapa orang yang bakal menjadi suamiku. Karena banyaknya persoalan itulah, akhirnya aku pergi dari rumah.
Jadi kau pergi tanpa sepengetahuan ibumu? Iya, aku pergi tanpa sepengetahuan ibu. Dan itu kulakukan setelah ibu menceritakan siapa calon suamiku. Aku pergi ke Lemah Abang, Kakang. Kau pergi ke Lemah Abang? Bukankah jarak tempat itu sangat jauh dengan perguruan Pawasambu? Apa yang kau cari di tempat itu, Rahastri Kandi? Seperti yang kukatakan tadi, Kakang. Aku pergi dari rumah setelah ibu menceritakan siapa calon suamiku. Di Lemah Abang itulah calon suamiku berada. Menurut ibuku, dia anak pimpinan perguruan Lemah Abang. Dia bernama Panji Garit. Itulah sebabnya kenapa aku pergi ke tempat itu, Kakang. Karena aku hanya ingin mencari kepastian siapa Panji Garit itu. Kau terlalu sembrono, Rahastri Kandi. Iya, mungkin aku terlalu sembrono. Tetapi apa yang kulakukan untuk masa depanku? Aku tidak mau kecewa hanya karena tidak cocok hidup dengan seorang suami yang tidak kucintai. Baiklah, Kakang. Aku akan menceritakan bagaimana perjalananku ke Lemah Abang. Ratri Hening atau Rahastri Kandi diam sebentar. Dia coba menggali ingatannya tentang perjalanannya ketika ke Lemah Abang. Dengan terbata-bata dia mulai menceritakannya. Sementara Kameswara, Ken Dedes dan Empu Purwa mendengar penuturan Rahastri Kandi penuh seksama. Untuk sampai ke Lemah Abang, aku harus menempuh perjalanan paling lambat 3 hari. Ya, cukup jauh juga tempat itu. Tapi untunglah, sejak perjalananku meninggalkan rumah, aku bisa mengatasi rintangan yang menghalangiku. Oh, kasihan sekali ibu. Aku pergi tanpa sepengetahuannya. Entah bagaimana sekarang keadaan beliau. Hiya, 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 hiya! Untung aku menyamar sebagai laki-laki, sehingga kesulitan yang menghadangku tidak terlalu mencemaskan. Kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi incaran para penjahat yang kebetulan berpapasan denganku. Sejak peristiwa Kambang Ayun, sampai sekarang Kakang Kameswara tidak kembali. Entah di mana sekarang dia berada. Apakah Kakang Kameswara tidak pernah merasa rindu padaku? Aku sekarang benar-benar terombang-ambing dalam ketidakjelasan. Pikiranku kalut. Ya, sampai akhirnya aku nekat melakukan perjalanan seperti ini. Hiya, 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 hiya! Hiya, 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 hiya! Hei, aku mendengar langkah kuda dari arah lain. Sepertinya dia menuju kemari. Daerah ini cukup sepi. Apakah dia orang jahat? Hop! Aku harus merubah suaraku agar penyamaranku sebagai laki-laki tidak diketahui orang itu. Dia sendirian. Kelihatannya seperti orang baik-baik. Oh, tapi belum tentu. Siapa tahu dia orang jahat. Selamat siang, Kisana. Selamat siang. Ada apa, Kisana? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Tidak. Aku hanya sedikit terkejut saja melihat kau ada di tempat ini. Daerah ini termasuk daerah yang rawan. Tempat ini seringkali terjadi perampokan dan pembunuhan. Tetapi, kenapa kau seolah-olah tidak merasa khawatir? Aku sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti itu, Kisana. Terima kasih atas pemberitahuanmu tentang daerah ini. Oh iya.
Kalau aku boleh tahu, kau sebenarnya ingin menuju ke arah mana? Aku akan ke arah barat. Kau sendiri sedang menuju ke arah mana? Begitu juga aku. Aku akan ke arah barat. Rupanya kita mempunyai tujuan yang sama. Maaf Kisanak. Mungkin kehadiranku ini cukup mengejutkanmu. Tidak apa-apa. Justru aku bersyukur mempunyai teman dalam perjalanan. Kalau kau ingin jalan sekarang, ayolah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Maaf Kisanak. Apakah perjalananmu cukup penting sehingga kau terburu-buru untuk melanjutkan perjalanan ini? Sebenarnya tidak. Aku hanya ingin cepat sampai saja, agar perjalananku tidak terlalu letih dan membuang-buang waktu. Oh, iya. Sudahlah kalau begitu. Ayo. Laki-laki ini, dan potongan tubuhnya pun kelihatan gagah. Siapa sebenarnya dia? Kisanak, kalau boleh aku tahu siapa namamu sebenarnya? Namaku Sokagraha. Kau sendiri siapa? Aku Paksi Jala Kuning. Sokagraha, sebenarnya desa apa yang akan kau tuju? Apakah harus aku jelaskan desa mana yang sedang kutuju? Sementara aku belum kenal jelas siapa pemuda ini. Sokagraha, oh, kelihatannya kau sangat binasa sekali. Oh, tidak. Aku sebenarnya tidak mempunyai tujuan yang jelas. Sekalipun sekarang aku ingin menuju arah barat. Tadi kau bilang kau ingin cepat-cepat sampai ke sebuah tempat. Tetapi sekarang kau katakan bahwa kau tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kelihatannya kau sedang menghadapi masalah, Soka. Mungkin Kakang melihatku seperti orang yang bingung. Tapi memang beginilah keadaanku, Kakang. Aku memang sedang menghadapi sebuah masalah. Tapi untuk apa aku ceritakan masalah yang sedang kuhadapi ini? Kakang sendiri akan menuju desa apa? Aku sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang. Oh, iya. Lalu dari mana sebenarnya Kakang? Aku baru saja tiba dari daerah timur. Dari daerah timur? Oh, daerah timur sebelah mana, Kakang? Daerah timur, lereng Gunung Raung. Apakah kau mengenal daerah itu? Iya. Aku cukup mengenal daerah lereng Gunung Raung. Belum lama aku baru saja mengitari kawasan bumi Blambangan dan juga bumi Macan Putih. Lalu daerah lereng sebelah mana Kakang singgah? Aku singgah di sebuah perguruan. Perguruan itu bernama Palwa Sambu. Menurut ibuku, di sanalah calon istriku tinggal. Hup! Tanpa sadar, Rahastri Kandi menarik kakang kudanya dengan wajah pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang dikenalnya bicara demikian. Sambil menarik napas panjang, Rahastri Kandi menoleh ke arah laki-laki yang bernama Paksi Jala Kuning itu.
Kenapa tiba-tiba kau hentikan langkah kudamu? Sepertinya kau terkejut aku bicara demikian. Tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Mungkin karena aku terlalu lelah, sehingga secara tidak sadar aku terkejut. Dan kebetulan ketika Kakang bicara demikian. Iya, kupikir ada apa. Kalau kau lelah, bagaimana jika kita istirahat sebentar? Aku rasa suasana di sekitar tempat ini cukup baik. Bagaimana Sokagraha? Iya, baiklah Kakang. Hup. Nah, dengan istirahat sebentar, aku rasa kita bisa bicara banyak tentang pengalaman kita masing-masing. Ayo, kita ke sana. Iya, Kakang. Kakang, kau bilang tadi bahwa kau mempunyai calon istri di perguruan Palwasambu. Kalau boleh aku tahu, siapa nama calon istrimu, Kakang? Dia bernama Rahastri Kandi. Rahastri Kandi. Tentunya ia seorang wanita yang cantik, Kakang. Ya, entahlah. Aku belum pernah bertemu dengannya. Mungkin ia seorang wanita yang cantik. Mungkin juga seorang wanita biasa. Oh, sungguh aneh sekali. Kakang mempunyai calon istri, tapi Kakang belum tahu bagaimana sosok calon istri Kakang sendiri. Lalu bagaimana dengan hati Kakang sendiri? Apakah Kakang mencintai calon istri Kakang itu? Soka, bagaimana mungkin aku bisa mencintai seorang kekasih, sementara wanita yang akan menjadi calon istriku tidak pernah aku kenal? Tapi Kakang, bukankah cinta pun bisa tumbuh setelah melalui pendekatan? Iya, kau benar. Cinta bisa saja tumbuh setelah melalui pendekatan. Tapi apakah kau yakin wanita yang menjadi calon istriku bisa menerima itu semua? Aku sebenarnya tidak yakin kalau dia tidak mempunyai kekasih selain calon suaminya ini. Makanya aku sedikit puas kalau bisa melihat langsung siapa Rahastri Kandi itu. Lalu Kakang sendiri bagaimana? Apakah Kakang pun mempunyai kekasih seperti tuduhan Kakang terhadap Rahastri Kandi? Kekasih? Awas Sokagraha! Rahastri Kandi tersentak kaget ketika paksi jala kuning menubruk tubuhnya. Namun dia segera menyadari ada bahaya yang mengancam. 2 buah pisau terbang melesat ke arahnya dengan cepat. Sambil bergulingan di tanah sebentar, keduanya melompat untuk berdiri. Sementara itu tak jauh dari tempat itu, nampak 10 orang laki-laki menatapnya dengan tajam. Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba menyerang kami dengan pisau secara licik? Seharusnya kau tidak perlu bertanya demikian. Tentunya kau sudah tahu, siapapun orang yang hadir di daerah ini pasti akan berhadapan dengan alap-alap Wanantara. Oh, jadi kalian adalah alap-alap Wanantara. Bagus, kalau kalian berdua sudah tahu siapa kami. Apa yang kalian inginkan dari kami? Kalian lihat sendiri keadaan kami. Tidak ada satupun benda atau harta yang kami bawa. Aku memang tidak melihat kau membawa sesuatu, kecuali senjata dan kuda-kuda itu.
Bagi kami, alap-alap Wanantara, benda-benda seperti itu pun sangat berguna. Apalagi 2 ekor kuda itu. Nah, kalau kalian ingin selamat, tinggalkan pedang-pedang kalian. Dan juga kuda-kuda itu. Kau tidak bisa memaksa kami untuk meninggalkan benda-benda ini. Apalagi kuda-kuda itu. Kami masih membutuhkannya. Oh, jadi kalian lebih memilih celaka daripada membiarkan sesuatu yang aku inginkan. Kalian harus tahu, siapapun orangnya, jika dia sudah berhadapan dengan alap-alap Wanantara, maka jangan harap akan pergi dengan selamat. Kalian tidak perlu mengancam kami. Kisanak, lebih baik perintahkanlah anak-anak buahmu menyingkir. Kami berdua tidak ingin mencari permusuhan. Sekalipun dengan perampok-perampok pecisan macam kalian. Barat, berani benar kau menghina kami. Anak-anak, kepung 2 cecunguk ini. Ayo! Jadi kalian tetap akan mengganggu kami. Kami bukan hanya akan mengganggu kalian, tapi kalian pun harus mampus di tangan kami. Karena kau telah berani menghina alap-alap Wanantara. Menghina? Siapa yang telah menghina kalian? Bukankah benar bahwa kalian semua hanyalah perampok-perampok pecisan? Setan alas! Anak-anak, bungkam mulut 2 bocah tak tahu diri ini. Jangan membiarkan dia lolos begitu saja. Tunjukkan bahwa alap-alap Wanantara bukanlah para perampok kelas picisan. Ayo maju! Para perampok yang mempunyai julukan alap-alap Wanantara ini menyerang dengan gencarnya, sementara Rahastri Kandi dan Jalak Kuning menyambut serangan itu dengan hati-hati. Dan memang benar, rupanya para perampok itu adalah orang-orang yang sudah terlatih. Namun demikian bukanlah hal sulit bagi Rahastri Kandi dan Jalak Kuning untuk menyingkirkan mereka. Mana kehebatan alap-alap Wanantara? Apakah cuma sampai sebatas itu kemampuannya? Tinggal diam. Aku harus segera turun tangan. Kalau tidak, maka anak buahku akan habis dibabat oleh 2 orang ini. Oh, rupanya mereka tidak bisa dianggap remeh. Bagus. Aku senang melihat kau turun tangan. Kenapa tidak dari tadi saja kau? Jangan banyak bicara kau. Rasakanlah ini. Rahastri Kandi rupanya tak ingin memberi kesempatan pada para perampok itu. Hanya dalam beberapa jurus saja, 3 orang di antaranya mulai roboh.
melihat banyak anak-anak buahnya yang roboh, akhirnya laki-laki brewok itu, ketua dari alap-alap Wanantara, melompat mundur. Celaka, anak-anak buahku banyak yang roboh. Mau tidak mau, aku harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak menyangka kalau mereka mempunyai kepandaian yang tinggi juga. Apa yang kau pikirkan, Kisanak? Bukankah kau masih bernafsu ingin merampas apa yang kami miliki? Ayo, majulah. Kau tidak perlu berpikir pengecut tentang anak-anak buahmu yang sudah roboh. Aku yakin kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Keparat! Dia sengaja memancing kemarahanku. Tidak, aku tidak boleh melayaninya. Lebih baik aku segera menyingkir dari tempat ini. Anak-anak, tinggalkan tempat ini. Cepat! Manusia-manusia pengecut. Sudahlah, Adisoka Graha. Bagaimana kalau kita lanjutkan saja perjalanan kita? Ayolah, kita memang tidak perlu lama-lama berada di sini. Rupanya di daerah ini masih banyak para perampok yang berkeliaran. Iya, daerah ini memang termasuk daerah yang rawan, Adi. Namun begitu, mereka tidak lebih dari para perampok yang tidak mempunyai kepandaian. Itu terbukti dari apa yang kita alami tadi. Oh, iya Kakang. Bagaimana dengan pertanyaanku tadi? Apakah selama ini Kakang pernah jatuh cinta? Rupanya kau masih penasaran dengan pertanyaan tadi. Selama ini, aku tidak pernah jatuh cinta. Apalagi mempunyai kekasih. Ya, entahlah. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta. Kalau Kakang belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta, kenapa Kakang ingin menemui calon istri Kakang? Apakah semua itu hanya karena merasa iba dengan ibu Kakang, sehingga Kakang berusaha untuk menyenangkan hati beliau? Tidak juga, Adisoka. Sekalipun aku belum mempunyai keinginan untuk jatuh cinta, tapi untuk bertemu dengan calon istri yang dijodohkan ibuku, semua itu atas ketulusan hatiku. Dan aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Barangkali saja, setelah aku merasa cocok dengannya, aku bisa jatuh cinta, Adi. Bukankah kau sendiri bilang, cinta bisa tumbuh kapan saja? Iya. Adi, terutama setelah mengadakan pendekatan, bukan begitu? Ternyata Kakang pandai membalikan kata-kata. Iya, Kakang benar. Mudah-mudahan saja Kakang bisa bertemu dengannya. Kau sendiri bagaimana, Adi? Apakah kau pernah jatuh cinta? Atau barangkali mempunyai kekasih? Aku sebenarnya tidak berbeda dengan Kakang. Selama ini, aku tidak pernah mempunyai keinginan untuk jatuh cinta. Apalagi mencintai seorang gadis. Rasanya mustahil bagiku, Kakang.
Kau mempunyai wajah yang cukup tampan, Adi. Dan kalau boleh aku berkata, wajah dan matamu mirip seorang gadis. Tentunya tak jarang para gadis tergila-gila padamu. Kakang terlalu jauh menilaiku. Kakang, bagaimana seandainya tiba-tiba Kakang bertemu dengan calon istri Kakang? Apa yang akan Kakang lakukan? Maksudmu bertemu dengan Rahastri Kandi? Ya, betul. Mustahil, Adi. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengannya? Sementara aku belum pernah tahu wajahnya. Kalau saja aku pernah tahu, aku rasa mungkin sekarang ini masih berada di Palwasambu. Aku sebenarnya agak bingung dengan kata-kata Kakang tadi. Kakang bilang, Kakang baru saja dari perguruan Palwasambu di lereng Gunung Raung. Tapi kenapa Kakang tidak tahu bagaimana sosok istri Kakang? Apakah ketika Kakang menengok ke sana, Kakang tidak bertemu dengannya? Iya, aku memang tidak bertemu dengannya. Makanya aku tidak pernah tahu bagaimana sosok Rahastri Kandi. Lalu, kemana sebenarnya dia pergi, Kakang? Menurut calon mertuaku, Rahastri Kandi pergi ke Lemah Abang. Dia pergi ke sana karena pikirannya yang resah. Jiwanya yang tengah diliputi kegelisahan yang tidak menentu. Di samping peristiwa-peristiwa lain yang dihadapinya, dia pun gelisah dengan kepergian ayahnya. Oh, jadi Rahastri Kandi pergi dari rumahnya tanpa pamit dengan ibunya, Kakang? Ya, demikianlah. Sekalipun aku belum pernah bertemu dengannya, tetapi entah kenapa, aku sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Ya, mudah-mudahan saja ia tidak mendapat halangan di perjalanannya. Dan sekarang yang membuatku iba melihat keadaan ibunya. Beliau semakin kurus karena memikirkan keadaan Rahastri Kandi. Ibu, maafkanlah kesalahanku ini. Aku telah berbuat dosa kepadamu. Maafkanlah aku, Ibu. Aku berjanji suatu saat kembali menemuimu. Adisoka Graha, apa yang kau pikirkan? Kelihatannya kau sangat gelisah. Oh, tidak, Kakang. Aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya bingung. Mau kemana sekarang aku berjalan? Begini saja. Bagaimana kalau kau ke tempatku? Maksud Kakang singgah ke tempat Kakang? Iya. Kau bisa singgah ke tempatku. Di tempatku kau bisa istirahat dengan tenang. Atau barangkali kau akan kerasan, kau bisa tinggal cukup lama di sana. Kakang sendiri tinggal di mana? Aku tinggal di Lemah Abang. Lemah Abang? Bukankah Lemah Abang adalah tempat yang dituju oleh Rahastri Kandi? Seperti apa yang Kakang katakan tadi? Benar. Kalau memang dia datang ke perguruanku, mungkin sekarang Rahastri Kandi sudah berada di sana. Ya, mudah-mudahan saja dia dalam keadaan baik-baik. Ayo, kita percepat langkah kuda kita. Iya.
Rahastri Kandi masih terus menceritakan pengalamannya pada Kamaswara, Ken Dedes dan Empu Purwa. Ketiganya kelihatan masih diam sambil menatap Rahastri Kandi penuh seksama. Setelah beberapa saat bercerita, gadis cantik dari perguruan Palwa Sambu itu menarik napas sejenak. Demikianlah, Kakang. Kami berdua menempuh perjalanan ke Lemah Abang memakan waktu 3 hari. Lalu sampai sejauh itu kau belum menerangkan siapa kau sebenarnya? Aku memang sengaja belum ingin membongkar siapa aku sesungguhnya. Karena aku masih ingin tahu sampai sejauh mana kepribadian Jalak Kuning. Jadi kau tidak merasa iba melihat kegelisahannya? Aku sebenarnya merasa iba melihat sikapnya. Tapi, ya, memang demikianlah keinginanku. Kalau ku dengar dari pemaparanmu tentang Paksi Jalak Kuning, kelihatannya ia seorang pemuda yang baik. Aku kira dia pantas menjadi pendampingmu. Ya, Kakang benar. Paksi Jalak Kuning memang seorang pemuda yang baik. Tapi bagiku, Kakang, untuk melihat kepribadian seseorang, tidak cukup hanya melihat dalam waktu yang singkat. Apalagi waktu itu aku baru mengenalnya. Nanti Kakang akan tahu bagaimana perjalananku ketika bertemu dengan Paksi Jalak Kuning. Semua yang kualami memang terasa pahit. Sampai akhirnya aku hilang ingatan sama sekali. Menurut yang kau ceritakan tadi, calon suamimu itu bernama Panji Garit. Tapi kenapa orang yang kau kenal itu bernama Paksi Jalak Kuning? Menurut pengakuannya, namanya memang Panji Garit. Tetapi ayahnya pun memberikan nama lain. Paksi Jalak Kuning adalah nama dari ajian yang dipelajarinya. Setelah mempelajari ajian itu, ia pun dipanggil Paksi Jalak Kuning. Dan menurutnya, nama itu lebih cocok daripada namanya sendiri. Oh, jadi begitu? Iya. Iya. Lanjutkanlah apa yang ingin kau ceritakan. Kau menangis? Apakah kau keberatan untuk melanjutkan ceritamu? Tidak, Kakang. Aku tidak keberatan untuk menceritakannya. Tapi, apakah aku harus menjelaskannya pada Kakang? Semua apa yang kualami hanya akan membuat malu saja. Dan ini akan semakin menggurat di hatiku. Rahastri Kandi, hentikanlah tangismu. Belum selesai menceritakan apa yang dialaminya, Rahastri Kandi sudah tenggelam dalam tangisnya. Dia seperti berat untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Sementara itu Kamaswara, Ken Dedes dan Empu Purwa hanya bisa menatap dengan perasaan iba. Ketiganya tidak tahu apa yang telah dialami gadis dari perguruan Palwa Sambu itu. Nah,
peristiwa apakah yang sebenarnya telah dialami oleh Rahastri Kandi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.